Shalom saudara, kali ini dalam YouTube saya ingin membahas mengenai tulip saudara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa doktrin atau ajaran tulip ini pertama kali dirumuskan dalam Sinode Dort di Belanda. Sinode ini diadakan karena untuk menyikapi 5 artikel ketidaksepahaman dengan Calvinisme yang ditulis oleh kaum Remonstrans. Kaum Remonstrans adalah mereka yang menerima dan menganut ajaran dari seorang teolog dari Universitas Leiden, seorang profesor dari Universitas Leiden yang bernama Jacobus Arminius. Jacobus Arminius ini sebenarnya aslinya juga tadinya adalah teolog Calvin, karena dia belajar langsung dari muridnya Johannes Calvin yang bernama Theodora Beza. Tetapi di dalam universitas ini, dia mempunyai juga banyak dosen-dosen, guru-guru yang mengajarkan dia tentang anugerah yang berbeda dari apa yang Johannes Calvin ajarkan. Di dalam pengajaran yang diterima, Tuhan di dalam konsep Calvinisme tersebut seperti seorang algojo atau monster yang menentukan sebagian besar manusia harus binasa sebelum mereka dilahirkan. Jadi penetapan tersebut sebelum manusia diciptakan dan dilahirkan sudah ditetapkan untuk binasa, dan hal ini tidak mampu atau tidak bisa diterima oleh para teolog pada zaman tersebut, khususnya Jacobus Arminius ini. Sehingga setahun setelah kematiannya pada tahun 1609 lalu 1610 kaum Remonstrans mengeluarkan satu artikel, 5 points artikel dari Arminian yang menolak seluruh pemahaman Calvin mengenai keselamatan, khususnya tentang predestinasi, saudara. Ya, jadi tulip itu dilahirkan di dalam konteks historis semacam ini, saudara. Ya, jadi kita tidak mungkin belajar tentang tulip tanpa bicara soal sikap teologis dari Arminians ini, saudara. Ya, ini akan kita pahami dua-duanya secara sederhana untuk hal-hal yang penting saja, karena ini adalah perdebatan yang sudah cukup lama sepanjang sejarah gereja. Arminians dan Calvinians ini terus-menerus berhadap-hadapan, saudara, sampai sekarang. Ya, sehingga saya pikir ini tidak mungkin lagi didamaikan kecuali kita mencari cara bagaimana memandang perspektif ini sehingga di dalam perbedaan mereka bisa saling memahami keniscayaan tersebut, saudara. Ya, saya sendiri adalah orang yang tumbuh besar di Gereja Kristen Protestan Indonesia dan sampai saat ini masih cukup rajin beribadah di Gereja Reform Injili Indonesia. Ya, saya berapa tahun belakangan ini di GRI Kelapa Gading, saudara. Ya, tetapi saya seorang pejabat gereja atau seorang pendeta dari Sinodi Gereja Betel, saudara. Saya secara pribadi bisa atau mampu melihat kedua perbedaan ini tanpa mengalami konflik di dalam sikap teologi saya, saudara. Ini yang saya hendak bagikan, saudara. Ya, sehingga kita bisa mempunyai perspektif baru di dalam melihat kedua aliran teologi ini secara damai, secara tenang, sehingga kedua perbedaan teologi ini bukan lagi menjadi satu perbedaan yang saling menafikan, yang saling menyesatkan, apalagi saling mengklaim yang berbeda dengannya tidak selamat, saudara. Ini jelas bukan yang Tuhan inginkan. Ya, supaya kita lebih bisa objektif dan lebih pelan-pelan, saya akan membahasnya satu persatu sesuai dengan topik. Saya mengacu dengan tulip saja, karena dari tulip ini nanti ada, karena tulip ini adalah antitesis dari 5 points Arminians ini, saudara. Misalnya, untuk total depravity, kerusakan total. Ini adalah respons atau antitesis terhadap
ajaran Arminian mengenai free will atau human ability, kemampuan manusia, saudara. Saya harus sampaikan dulu bahwa yang menjadi bapak Arminius ini, Jacobus Arminius, adalah seorang hamba Tuhan, seorang teolog yang bukan teolog yang menolak anugerah. Justru beliau ini menegaskan bahwa manusia tidak mungkin bisa percaya tanpa mengalami penebusan Allah di dalam Kristus, saudara. Artinya ada anugerah pendahuluan, ada anugerah yang membuat manusia bisa percaya kepada Kristus, ya. Tetapi juga sekaligus di dalam anugerah tersebut manusia bisa memilih untuk menolak Kristus, saudara. Jadi memang anugerah itu sebagai dasar untuk orang bisa percaya menerima Kristus sehingga menerima kehidupan yang kekal, atau sebagai dasar untuk menerima penghukuman yang kekal, saudara. Ini bagaimana cara berpikirnya, logikanya, apakah sesuai dengan biblical, Alkitab, maka kita harus melihat satu persatu, saudara. Lalu menguraikannya secara jujur sehingga kita bisa berdamai dengan dua perbedaan ini. Karena saya harus akuin bahwa di dalam memahami Alkitab, kebenaran Alkitab, seringkali orang tidak memahami, tidak menyadari bahwa cukup banyak kebenaran-kebenaran dalam Alkitab yang sepertinya bertentangan satu sama lain, tetapi pendekatannya harus kita pahami secara paradoks, saudara. Ya, cukup banyak kebenaran-kebenaran Alkitab yang sepertinya dua hal tersebut itu bertentangan satu sama lain, berkontradiksi, saudara. Tetapi kalau kita berpijak pada satu hal, pendapat tertentu, maka kita harus membuang pendapat yang lain, gitu ya. Padahal kedua pendapat ini secara teks ada di Alkitab. Bagaimana kita melihat dua hal yang bertentangan ini bisa kita terima sebagai satu kebenaran, itu yang disebut dengan paradoks, saudara. Paradoks adalah dua hal yang bertentangan sebenarnya bukan kontradiksi, tetapi saling menjelaskan. Ya, tetapi kita seringkali memahami secara kontradiksi, ya, sehingga memegang yang satu lalu menafikan yang lain. Saya ambil contoh misalnya tentang iman dan perbuatan, saudara. Ya, seringkali orang Kristen terjebak dengan kontradiksi semacam ini. Ya, diselamatkan hanya oleh karena iman. Lalu perbuatan sama sekali tidak ada kaitannya dengan iman, saudara. Perbuatan adalah kalau dimasukkan di dalam karya keselamatan Allah, karya keselamatan Kristus, maka perbuatan itu menjadi tidak signifikan lagi, saudara. Tetapi satu sisi juga jelas Alkitab mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Artinya tidak punya nilai keselamatan, saudara. Ini harus dipahami bahwa banyak hal-hal kita pahami dalam Alkitab sepertinya bertentangan, tetapi itu kebenaran yang paradoks, yang dua-duanya benar, karena dua-duanya basisnya adalah teks Alkitab, saudara. Di dalam konteks inilah sejarah gereja mempunyai pelajaran yang besar, sehingga tidak sedikit harga yang harus dibayar oleh gereja selama ratusan tahun, di mana dua kubu teologia, Arminian dan Calvinis, menjadi dua kubu yang saling berseberangan, saling menafikan, saling menyesatkan, lalu saling mengklaim bahwa pihak lain yang berbeda dengan pengajarannya menyesatkan dan tidak selamat, saudara. Ini hal yang harusnya kita benahi. Ya, dari dua kubu harusnya punya hati yang luas untuk melihat kebenaran pihak lainnya, saudara, sebagai kebenaran teks yang Alkitab ajarkan. Lalu bagaimana memposisikan teologi kita terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, itu yang penting. Salah satunya adalah dengan pendekatan paradoksal. Ya, jadi bukan pendekatan kontradiktif. Ini yang harus dipahami. Cukup banyak di dalam Alkitab kebenaran itu harus dipahami secara paradoks, saudara. Misalnya, selain iman dan perbuatan mengenai dua kodrat Kristus, saudara. Yesus manusia 100%, Yesus Allah 100%. Ya, kalau kita tidak memahami hal ini secara paradoks, maka dua hal tersebut menjadi kontradiktif, saudara. Menjadi sesuatu yang tidak mungkin
Tidak mungkin kalau Yesus manusia tetapi sekaligus Allah. Masa Allah yang Khalik, pencipta, mengecilkan dirinya menjadi ciptaan, yang tidak terbatas menjadi terbatas, yang kekal menjadi bisa mati, saudara. Yang maha kuasa menjadi terbatas, lapar, segala macam. Jadi kalau kita pendekatan pemahaman kita tentang dui natur Kristus, maka kalau tidak menggunakan pendekatan paradoksal ini, maka dual ini menjadi sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Yesus Allah, ya pasti dia bukan manusia, atau sebaliknya, saudara. Cukup banyak, saudara. Termasuk mengenai anugerah dan free will, saudara. Inilah yang menjadi catatan kita secara gereja, bahwa anugerah dipandang sedemikian rupa sehingga menafikan free will, saudara. Sehingga betul-betul menempatkan Allah dalam posisi yang riskan, saudara. Ya, ketika segala sesuatu sudah ditetapkan, termasuk pada saat manusia belum diciptakan dan dilahirkan, bahkan ditegaskan sebelum permulaan zaman, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah menetapkan manusia. Satu binasa, satu selamat, saudara. Sementara tidak ada satu teks pun yang berbunyi seperti itu. Nanti kita lihat teksnya satu-satu, saudara. Teks yang dipakai oleh kaum remonstran atau kaum Arminian dengan teks yang memang selama ini dipakai oleh Calvinisme, saudara. Ya, kita akan lihat. Kita tidak akan bahas semua teks yang dipakai, tetapi teks-teks yang selalu dipakai secara umum. Mengenai total depravity, mengenai pilihan terbatas, semua kita akan bahas dari tulip ini, saudara. Tentunya di dalam konteks yang tadi saya bilang. Ya, kita akan lihat hal yang pertama mengenai total depravity, saudara. Apa yang dimaksud dengan total depravity menurut mereka, saudara? Ya, kita mengetahui bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, jadi memang manusia mempunyai status jatuh dalam dosa atau rusak total itu. Sebenarnya kalau kita mau jujur, semua sepakat adalah pada saat manusia jatuh dalam dosa. Ya, sedang jatuh dalam dosa, manusia itu mengalami kerusakan total. Tidak ada satu teks pun yang menunjukkan bahwa manusia itu ada dalam dosa sebelum dia diciptakan. Sementara dasar penghukuman manusia oleh Allah itu adalah dosa, saudara. Jadi, tidak mungkin dosa diciptakan sebelum manusia diciptakan, saudara. Jadi dosa, sejarah dosa itu ada, jelas. Setelah manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3. Tetapi bicara soal keselamatan, yes. Sebelum manusia, sebelum segala sesuatu ada, saudara. Ini pemahamannya mesti dipahami dulu. Ya, saya mau tegaskan bahwa total depravity ini, yang disebut kerusakan total ini, adalah dalam kaitannya dengan dosa manusia, saudara. Ya, bahwa dosa manusia itu mencemari keseluruhan diri manusia, ya, keseluruhan diri manusia. Jadi ketika manusia dalam dosa, jatuh dalam dosa, maka dosa itu secara total mempengaruhi seluruh eksistensi manusia, saudara. Ya, seluruh eksistensinya, bukan hanya perbuatannya, saudara, tetapi seluruhnya, saudara. Ya, baik pikirannya, baik hati nuraninya, juga tindakannya, saudara. Ya, kalau kita baca misalnya satu teks yang sering dipakai oleh kita semua, misalnya kita ambil di Kejadian 6 ayat 5, saudara. Kejadian pasal 6 ayat 5. Saya akan bacakan, saudara. Ketika ini mengenai kejahatan manusia di Kejadian pasal 6, ya. Di ayat 5 katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesal Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ya, jadi kejahatan manusia besar di bumi
lalu kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, itu keadaan manusia setelah kejadian pasal 3, setelah dosa masuk ke dalam diri manusia, saudara. Nah, dosa yang dimaksud di sini, yang disebut kejahatan manusia, kecenderungan hatinya di situ bicara bukan hanya tapi kecenderungan hatinya seluruh totalitas sebenarnya. Disebut kecenderungan manusia itu totalitas. Pikirannya, perasaannya, imajinasinya, hatinya juga termasuk tindakannya. Makanya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi totalitas manusia itu disebut di dalam kejadian pasal 5 ini merupakan satu kejahatan, saudara. Ya, jadi yang disebut dengan kecenderungan hatinya itu dosa semata-mata, itu bukan hanya di dalam pemahaman perbuatan manusia saja, saudara. Kalau kita melihat di dalam, saya kutip, ya, mohon maaf saya kutip, bagaimana proses Martin Luther memahami dosa asal manusia, saudara. Martin Luther memahami dosa asal manusia ini bukan dalam konteks perbuatan manusia, sekedar perbuatan manusia, tetapi di dalam eksistensi manusia itu sendiri. Ya, kalau waktu dia memahami di dalam Mazmur 51, Martin Luther menjelaskan bahwa ketika manusia berhadapan dengan Allah, disitulah manusia disebut manusia berdosa, saudara. Jadi eksistensi totality manusia lah, ya, di dalam konteksnya berhadapan dengan Allah itu disebut dengan manusia berdosa. Jadi kedudukan manusia, hakikat manusia, eksistensi manusia dalam kaitannya berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, dia menjadi manusia berdosa, saudara. Bukan sekedar perbuatannya. Perbuatannya itu nanti akan mengkonfirmasi bahwa manusia ini memang hakikatnya dosa, saudara. Ya. Jadi posisi manusia di hadapan Allah itu konteksnya memang menjadi manusia berdosa, saudara. Itu yang disebut dengan dosa manusia. Dosa manusia bukan hanya sekedar dipahami sebagai satu perbuatan yang jahat secara moral, saudara, tetapi eksistensinya itu sendiri. Sehingga di dalam kejadian pasal 6 ayat 5 ini, kecenderungan hatinya pun disebut selalu membuahkan kejahatan. Itu yang dimaksud dengan dosa manusia. Sehingga di dalam perbuatan baik manusia sekalipun, dia konteksnya ketika dikaitkan dengan Allah menjadi satu dosa, saudara. Maka kan di dalam Yesaya pasal 64 mengatakan bahwa perbuatan baik manusia pun seperti kain kotor di hadapanmu. Jadi dalam perbuatan baik pun eksistensi manusia tetap satu dosa di hadapan Allah. Ya. Seorang teolog Protestan, Calvert, pernah mengatakan bahwa bahkan tangisan pertobatan manusia pun di hadapan Allah itu satu tangisan keberdosaan, saudara. Tangisan yang tidak menyelamatkan, saudara. Jadi konteks dosa di sini adalah posisi manusia di hadapan Allah, bukan sekedar moral atau satu perbuatan, saudara. Sehingga kalau kita memahami kerusakan total, artinya manusia rusak total, secara total keseluruhan manusia rusak, itu bukan dalam pengertian manusia tidak bisa berbuat baik, saudara. Sejarah manusia mencatat bahwa banyak manusia-manusia yang lahir mempunyai perilaku hidup yang agung, saudara. Siapa yang mau bilang Siddhartha Gautama mempunyai moral yang tidak baik, saudara? Nggak usah jauh-jauh, saudara. Banyak ulama-ulama di Indonesia pun orang-orang yang sangat agung perilaku hidupnya, saudara, secara moral, saudara. Baru-baru ini seorang ulama yang saya sangat hormati, Bapak Kiai Buya Syafi'i Marif, Gus Dur, Nurholis Majid, saya bisa sebutkan cukup banyak, saudara. Ya. Artinya, saudara, kerusakan total di sini sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan baik atau perbuatan jahat seseorang.
kerusakan total di sini harus dipahami dalam konteks manusia di hadapan Allah. Bukan dilepaskan, saudara. Kalau tidak, kita akan menafikan bahwa di dalam diri manusia itu didesain oleh Allah dengan nilai sedemikian rupa, mampu mengeluarkan karya-karya dalam hidupnya yang begitu agung, saudara. Oleh sebab itu, Johannes Calvin pun juga menyebut, serusak-rusaknya manusia di dalam dosa, sebejat-bejatnya manusia dalam dosa, sehebat-hebatnya pengaruh dosa di dalam diri manusia, itu ada percikan api yang tidak mati di dalam diri manusia, yang membuat manusia masih bisa mempunyai perbuatan baik yang agung, saudara. Jadi, kerusakan total di sini tidak boleh dipahami sedemikian rupa sehingga membuat manusia total menjadi rusak dalam semua hal gitu, saudara. Kalau saya mau bicara lebih ekstrim lagi, saudara, harus diakui banyak juga orang-orang yang ateis mempunyai jiwa kemanusiaan yang luar biasa, saudara. Bahkan tidak sedikit yang lebih luar biasa dari orang yang mengaku beragama, saudara. Karena orang ateis atau orang humanis, orang yang sangat mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan, saudara. Tetapi kadang-kadang kita yang beragama pun sangat tidak manusiawi, saudara, memperlakukan sesamanya, saudara. Lalu mau kita sebut apa mereka itu? Jadi, kerusakan total yang dimaksud di sini harusnya dipahami sedemikian rupa, di mana free will memiliki ruang di dalam diri manusia, memiliki tempat di dalam diri manusia. Karena free will, cukup banyak teks-teks Alkitab mengajarkan bahwa manusia punya free will, saudara. Alkitab mengatakan bahwa manusia bisa percaya, ya. Bahkan di sini kalau di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 jelas sekali kecenderungan hatinya, ya. Kita lihat pasal 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Kata kecenderungan hatinya itu bicara, ya, yang selalu membuahkan hasil kejahatan semata-mata. Di situ adalah free will manusia yang memilih satu tindakan kejahatan dari hatinya sendiri, saudara. Dari keputusan hatinya sendiri, saudara. Free will itu begitu nyata di dalam kejahatan manusia, saudara. Di situ tidak pernah dijelaskan. Justru kalau kita lihat lagi, di ayat 6 ada satu sikap yang meng-against dari hati manusia yang begitu jahat. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Ini sikap Allah yang betul-betul menyesal. Kata menyesal ini duka cita yang dalam. Ya, satu sikap Allah yang sangat totally mendalam terhadap keputusan hati manusia yang berbuat jahat, saudara. Sehingga mana mungkin ini satu karya Allah yang manusia belum jadi, lalu ditaruh dalam hati manusia punya kecenderungan sejahat itu, saudara. Saudara, nanti akan banyak hal-hal yang kita pahami, saudara, ya. Tapi saya mau sampaikan dulu bahwa yang disebut dengan kerusakan total di sini, saya harus sampaikan begini, saudara. Bahwa dosa mempengaruhi manusia secara total, secara keseluruhan, ya, artinya jelas dosa mempengaruhi manusia sedemikian rupa, ya, bukan sebelum manusia dijadikan, tetapi pada saat manusia dilahirkan jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena mereka adalah nenek moyang manusia, maka kita juga meneruskan pelanggaran tersebut, saudara. Oleh sebab itu, Daud berkata bahwa sejak dalam kandungan aku diperanakan dalam dosa, saudara. Mazmur 51 ayat 7. Ya, Daud mengakui bahwa sejak dalam kandungan jadi peranakan dalam dosa. Belum ada perbuatan, saudara. Eksistensinya begitu, hakikatnya, saudara, ya. Jadi, pertama sekali saya mau tegaskan bahwa yang disebut dengan kerusakan total adalah di mana dosa manusia merusak, mencemari manusia secara total sehingga manusia tidak mampu melakukan kebaikan sejati yang sedemikian rupa bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah.
Saya ulangi, saudara. Ya, kerusakan total manusia ialah ketidakmampuan manusia di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ketidakmampuan manusia di hadapan Allah untuk melakukan kebajikan atau kebaikan yang sejati di hadapan Tuhan, yang punya nilai sedemikian di hadapan Tuhan, sampai kebaikan tersebut itu menjadi dasar atau bisa menjadikan dirinya selamat, saudara. Ketidakmampuan manusia memahami kebaikan. Bahkan kerusakan total itu adalah ketidakmampuan manusia untuk menginginkan keselamatan, saudara. Maksudnya begini, kalau keselamatan itu tergantung kemauan manusia, tergantung kehendak manusia, maka nggak ada satu manusia pun pengen selamat. Itu poinnya, saudara. Ya. Jadi manusia punya hati sedemikian rupa, ya, punya kerusakan sistem hati dan pikiran sedemikian rupa, sehingga kalau keselamatan itu bergantung sepenuhnya kepada kehendak manusia, manusia itu cenderung tidak punya keinginan untuk selamat, saudara. Itu yang disebut kerusakan total. Jadi kerusakan total itu mempengaruhi manusia sedemikian rupa sehingga ingin selamat juga nggak mau, saudara. Ya, jadi memang bicara soal manusia rusak total di hadapan Allah itu konteksnya adalah apa, saudara? Keselamatan di hadapan Dia. Keselamatan di hadapan Dia. Itu yang disebut kerusakan total. Jadi kerusakan total ini konteksnya harus dipahami dalam konteks manusia di hadapan Allah. Konteks manusia di hadapan Allah dalam konteks keselamatan dirinya di hadapan Allah, saudara. Ya, korem deo, di hadapan Allah, manusia adalah manusia berdosa secara total. Pikirannya, hati nuraninya, tindakannya juga. Bahkan tindakan yang perbuatan moral yang paling baik sekalipun, di hadapan Allah itu satu keberdosaan, saudara. Oleh sebab itu Daud berkata, sejak dalam kandungan, sejak diperanakan, aku dikandung di dalam dosa, saudara. Lalu bagaimana dengan free will, saudara? Tadi saya katakan bahwa free will manusia tetap ada. Alkitab mengatakan ada free will manusia. Mana buktinya? Loh, manusia mempunyai budaya, saudara. Manusia mempunyai agama. Manusia mempunyai budaya yang merupakan hasil karya manusia, ya, dari pikirannya, dari perasaannya, dari kemauannya. Dia menciptakan satu budaya yang membuat manusia berperilaku semakin hari semakin baik. Budaya bukan hanya dalam arti teknologi. Ya, dulu tinggal di gua-gua, sekarang tinggal di gedung yang bagus. Dulu pakai kipas, sekarang pakai AC. Itu budaya dalam arti teknologi. Bukan hanya dalam arti pengetahuan yang berkembang, tetapi dalam moral pun manusia mempunyai budaya. Dulu tidak malu, saudara, berhubungan seks di tengah-tengah jalan dia, tapi sekarang tidak. Ada satu nilai-nilai yang harus dibangun oleh manusia untuk melakukan hubungan seks di dalam nilai-nilai yang sakral. Harus diberkati di gereja, dalam konteks hubungan suami istri, segala macam, saudara. Ini budaya, saudara. Lalu lahir dari mana? Dari free will. Dari kehendak bebas manusia yang mengkreasi, yang mengaktualisasikan nilai-nilai dirinya. Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah hampir sama seperti Allah. Mazmur pasal 8. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya apa, saudara? Manusia di dalam dirinya didesain oleh Allah, mempunyai nilai-nilai sedemikian rupa, sehingga manusia itu mempunyai potensi nilai untuk mengembangkan diri. Dengan apa? Dengan free will, saudara. Kehendak bebas manusia, saudara. Free will bukan hanya kemauan, saudara, ya. Jadi free will itu juga harus dipahami secara totalitas, ya. Artinya kemauan manusia berkehendak, kemauan manusia mengembangkan diri, ya. Waktu Tuhan memberikan amanat budaya juga begitu, kembangkanlah, ya, beranak cuculah dan kembangkanlah. Itu bicara manusia telah diberikan potensi atau nilai
bisa mengembangkan diri, saudara. Binatang punya free will nggak? Punya, naluri, saudara. Memilih makanan yang bagus buat dia, yang bagus atau tidak. Tempat yang tidur sarangnya nyaman atau tidak, dia ada free will. Tapi free will-nya terbatas hanya naluri untuk mempertahankan hidup. Tapi kalau manusia tidak, untuk mengembangkan diri, mengembangkan hidup, ada free will. Di dalam moralnya pun ada free will, saudara. Allah meresponi free will tersebut, makanya diberikan hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan keselamatan berbasis kausal karunia. Hukum Taurat itu keselamatan berbasis perbuatan baik. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagi umpatan, jangan mencuri. Itu bicara apa, saudara? Ketika Allah memberikan hukum Taurat, Allah tahu, Allah sudah memberikan nilai kemampuan kepada manusia untuk memahami perintah dia, saudara. Itu bicara soal free will. Nah, di sini kita harus pahami, saudara, bagaimana peranan free will dengan anugerah, ya, dalam konteks kerusakan total. Tadi saya sudah singgung sedikit pemahaman dari Jacobus Arminius bahwa manusia itu memiliki anugerah pendahuluan, anugerah yang membuat manusia menggunakan free will-nya untuk menerima keselamatan, percaya kepada Kristus, dan juga sekaligus menggunakan free will-nya untuk menolak Kristus, saudara. Saya ingat Bapak Pendeta Stephen Tong di dalam satu bukunya, Kuasa Injil, pernah menulis bahwa Injil itu mempunyai kuasa membelah, saudara. Mempunyai kuasa membelah. Ketika orang berhadapan dengan Injil, pemberitaan Injil, maka Injil mempunyai kuasa yang membelah terhadap orang yang mendengarnya. Menerima atau menolak, saudara. Ini dipahami secara sederhana bahwa manusia ketika bertemu dengan anugerah Injil, dia mempunyai free will untuk menerima dan menolak, saudara. Lalu dalam konteksnya itu anugerah seperti apa? Nanti kita pelan-pelan, saudara, ya. Kita akan coba bahas secara jujur itu kerusakan total sebenarnya apa, saudara? Karena Jacobus Arminius pun mengakui bahwa keselamatan itu sepenuhnya anugerah, saudara. Cuman bekerjaan seperti apa itu yang berbeda dari Johannes Calvin, saudara. Ya, dari Calvinisme. Saya orang yang mempercayai bahwa manusia diselamatkan sepenuhnya oleh kasih karunia, oleh rahmat Tuhan. Tidak ada investasi peranan manusia di situ, ya. Tetapi manusia di dalam anugerah Allah itu meresponi pilihan Allah dalam hidup kita. Saudara, dosa itu seperti belenggu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia dibelenggu, saudara. Free will-nya dibelenggu. Ya, tetapi ketika ketemu dengan Injil, dilepaskan belenggunya, saudara. Nanti kita lihat teksnya satu-satu. Saya hanya mau menjelaskan dulu pemahaman secara umum. Ya, pada video berikutnya saya akan membahas teks per teks, saudara, mengenai hal ini, supaya kita bisa melihat ini dengan baik. Saya pikir itu dulu tentang kerusakan total. Ya, berikutnya nanti kita akan masih bicara kerusakan total, tetapi lebih spesifik kita akan lihat teks-teks utama yang dipakai oleh untuk menjelaskan tulip, dan sekaligus juga teks-teks yang digunakan oleh Arminian dalam menjelaskan free will, ya. Jadi total depravity itu menafikan free will sama sekali. Total depravity itu sama sekali menolak free will manusia. Dalam konteks keselamatan, yes, free will manusia tidak mampu. Free will manusia tidak bisa membuat manusia bisa selamat di hadapan Allah. Itu ya, saudara, ya. Tetapi di dalam Arminian, apa yang dimaksud dengan free will tersebut? Apakah free will tersebut menafikan anugerah? Dengan percaya pada free will menolak anugerah? Ternyata di sini tidak, saudara. Justru dijelaskan di sini posisinya anugerah di dalam free will atau free will dengan anugerah. Justru di sini tidak dijelaskan di dalam
Sinode Dort juga tidak dijelaskan, saudara. Hanya menegaskan bahwa di dalam keselamatan manusia tidak memiliki peranan sama sekali. Tapi di sini justru anugerah diterima. Jacobus Arminius menegaskan bahwa manusia bisa selamat sepenuhnya karena penebusan Kristus. Itu, saudara. Ya, nanti kita lihat pada video berikutnya penjelasannya seperti apa. Semoga menolong. Tuhan memberkati.